Selamat datang kembali di channel Pasti Masuk Sorga. Kali ini kita akan membahas sebuah jaminan yang paling penting dalam hidup kita. Jaminan masuk sorga. Dan kenapa hanya Yesus yang bisa memberikannya. Oke, kita mulai langsung ya dengan sebuah pertanyaan yang mungkin agak menantang. Coba lihat daftar di layar ini. Jujur deh sama diri sendiri. Menurut Anda, bisakah seseorang yang melakukan hal-hal ini masuk surga? Jawaban Anda, apapun itu sebenarnya nunjukin dasar kepercayaan Anda tentang apa itu keselamatan. Yuk kita lihat apa kata Alkitab. Pertanyaan tadi itu langsung bawa kita ke inti masalahnya, yaitu standar kesucian Tuhan. Gini, surga itu kan sempurna, tapi kita nggak sempurna, jauh. Jadi gimana caranya kita yang berdosa ini bisa ada di hadirat Tuhan yang Maha Kudus? Nah, jawabannya itu ada di pemahaman kita tentang hukum Tuhan. Banyak banget orang mikir, saya kan orang baik, saya nggak pernah bunuh orang, jadi saya pasti layak masuk surga. Tapi apa benar itu yang Alkitab ajarkan? Mari kita bongkar peran hukum Taurat yang sebenarnya dan kenapa perbuatan baik kita, sebaik apapun, nggak akan pernah cukup. Alkitab ayat Yakobus 2 ayat 10 ngasih gambaran yang kuat banget. Coba bayangin deh, hukum Tuhan itu kayak rantai dari kaca. Kalau ada satu aja mata rantainya yang retak, ya udah seluruh rantai itu jadi nggak berguna kan? Nah gitu juga dengan hukum Tuhan. Kalau kita melanggar satu perintah aja, bahkan yang kita anggap remeh, kita itu udah bersalah atas semuanya. Standar Tuhan itu sempurna, 100%, nggak ada tawar-menawar. Bahkan di Alkitab ayat Galatia 3 ayat 10, Rasul Paulus melangkah lebih jauh lagi. Dia bilang kalau kita mencoba hidup dengan menaati hukum Taurat, kita justru menempatkan diri kita di bawah kutukan. Loh kok bisa? Ya karena hukum itu menuntut ketaatan yang sempurna, 100% setiap saat. Sesuatu yang, jujur aja, mustahil buat kita manusia berdosa. Jadi, ini dia inti dari peran hukum Taurat. Tujuannya itu bukan buat jadi tangga yang kita panjat, buat sampai ke surga. Justru sebaliknya. Hukum Taurat itu ibarat cermin. Fungsinya buat apa? Buat nunjukin ke kita noda-noda dosa yang nggak bisa kita bersihin sendiri. Cermin kan nggak bisa ngebersihin, tapi dia nunjukin kalau kita ini kotor dan butuh dibersihkan. Dan itu yang nuntun kita ke satu-satunya pribadi yang bisa melakukannya, seorang juru selamat. Nah, ini yang menandai sebuah perubahan besar dalam cara Tuhan berhubungan dengan kita. Zaman di mana manusia berusaha meraih Tuhan lewat ketaatan pada hukum Taurat, itu sudah berakhir dengan kedatangan Kristus. Sekarang, kita hidup di zaman yang disebut zaman anugerah atau dispensasi anugerah. Artinya apa? Artinya, hubungan kita dengan Tuhan sekarang itu bukan lagi berdasarkan apa yang kita lakukan untuk Dia, tapi sepenuhnya berdasarkan apa yang sudah Dia lakukan untuk kita. Oke, setelah hukum Taurat nunjukin masalah kita, Alkitab juga untungnya ngasih solusi yang luar biasa. Dan ini adalah kabar baiknya. Tuhan udah nyediain jalan keluar buat kita, dan jalan itu sama sekali nggak bergantung pada usaha atau perbuatan baik kita. Di Alkitab ayat Efesus 2 ayat 8-9 kita baca kebenaran yang sangat membebaskan ini. Keselamatan itu karena kasih karunia atau anugerah yang kita terima lewat iman. Ini bukan sesuatu yang kita usahakan, tapi murni pemberian gratis dari Tuhan. Jadi nggak ada ruang sedikit pun buat kita sombong, karena ini semua adalah karyanya. Alkitab ayat Yohanes 3:16, mungkin ini ayat paling terkenal di dunia ya. Ini adalah inti dari semua kabar baik. Coba perhatiin baik-baik syarat untuk hidup kekal. Setiap orang yang percaya, bukan setiap orang yang sempurna, bukan setiap orang yang nggak pernah gagal. Syaratnya cuma satu, percaya. Sesederhana itu. Slide ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi ada jalan usaha manusia. Jalan ini menuntut kesempurnaan dan nggak pernah bisa ngasih kepastian. Di sisi lain ada jalan iman. Jalan ini sepenuhnya didasarkan pada karya Kristus yang sudah selesai dan menawarkan kepastian total berdasarkan janji Tuhan sendiri. Oke, kalau keselamatan itu adalah hadiah gratis, pertanyaan selanjutnya adalah, apa artinya itu buat masa depan kita? Bisa nggak sih kita kehilangan hadiah itu? Yuk kita bahas soal jaminan keselamatan yang abadi. Menurut Alkitab, saat Anda percaya sama Yesus, status Anda di hadapan Tuhan itu berubah total, instan, dan permanen. Ini bukan proses bertahap. Anda langsung menerima hidup yang kekal, bukan hidup sementara. Anda diadopsi jadi anaknya, Anda dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan, dan yang terpenting, Anda dipegang oleh Tuhan sendiri. Ini adalah transaksi ilahi yang nggak bisa dibatalkan. Alkitab ayat Yohanes 10:28 mencatat janji dari Yesus sendiri. Dan ini jaminan yang paling kuat. Dia memberikan hidup yang kekal, bukan sementara. Dan dia menegaskan, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jaminan itu datang dari kekuatan tangannya, bukan dari seberapa kuat kita bertahan.
Nah, pandangan yang kita bahas ini sering disebut teologi anugerah cuma-cuma atau free grace. Gampangnya, keselamatan itu hadiah murni. Pandangan ini beda dengan yang namanya Lordship Salvation, yang mengajarkan kalau iman yang sejati itu harus selalu menghasilkan perbuatan baik sebagai bukti. Seperti yang bisa Anda lihat di tabel ini, perbedaannya mendasar banget. Jadi pertanyaannya, jaminan surga kita itu ada di janji Tuhan yang nggak mungkin berubah, atau ada di usaha kita yang seringnya naik turun? Semua pembahasan ini pada akhirnya ngebawa kita kembali ke satu titik yang sangat pribadi buat Anda yang lagi nonton. Ini tentang di mana Anda menempatkan kepercayaan Anda. Jadi semuanya bermuara ke sini. Jaminan Anda untuk masuk sorga itu bukan daftar perbuatan baik Anda, bukan seberapa sering Anda ke gereja, bukan keberhasilan Anda melawan dosa. Semua itu bisa goyah. Jaminan Anda hanya bergantung pada satu hal yang tidak akan pernah goyah, pribadi dan karya Yesus Kristus di kayu salib untuk Anda. Titik. Ini dia pertanyaan terakhir yang mau kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Anda menaruh kepercayaan Anda kepada siapa? Apakah Anda masih mencoba membayar tiket ke surga dengan perbuatan baik Anda yang kita tahu nggak akan pernah cukup? Atau apakah Anda bersedia menerima tiket gratis yang sudah dibayar lunas oleh darah Yesus di kayu salib? Keputusan ada di tangan Anda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.